Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, seperti biasa, nggak asik kalau nggak jargon. Asik. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video kali ini, materi kelas 11 tentang bab program linear. Kita ke penerapannya aja. Jadi ini sekaligus membahas materi cara SPTLDV dan lain-lainnya. Terus juga bagaimana sih nilai optimum, menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum minimum gitu maksudnya. So, biar nggak basa-basi, kita langsung ke penerapan program linear dulu. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuannya untuk penerapan program linear ini sebenarnya kita mencari suatu solusi menentukan suatu keuntungan maksimum atau biaya minimum yang biasanya kita sebut dengan nilai optimum. Jadi nilai maksimum atau minimum. Nah, nilai optimum ini selalu berurusan dengan titik maksimum atau minimum. Itu maksudnya. Oke, biar nggak basa-basi, jadi kita langsung ke contoh soal. Jadi ini bakal dibagi 2 video ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 6 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta pertama membutuhkan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Dan untuk baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta 1 500.000 dan baju pesta 2 400.000, maka berapa hasil penjualan akan mencapai maksimum pada butik tersebut? Oke, seperti biasa kita PDKT dulu ya. Di sini yang sering dibahas yang akan dibuat yaitu tentang baju pesta, gitu ya. Jadi kita permisalan dulu. Misalkan baju pesta 1 kita anggap X dan baju pesta 2 ini maksudnya ya, kita anggap Y. Nah, setelah itu apa? Setelah kita PDKT, kita bikin tabelnya kira-kira seperti ini. Jadi ada bahan kain satin, ada bahan kain prada gitu ya. Dan juga harga jual atau keuntungan mencapai maksimum. Biasanya seperti itu. Nah, kita langsung aja masukin beberapa. Jadi untuk baju pesta pertama membutuhkan kain satin sebanyak 2 di sini ya. Sebentar, saya gariskan dulu. Baju pesta pertama membutuhkan 2 meter dan 1 meter kain prada. Ya, berarti baju pesta pertama kain satin butuh 2, pradanya 1. Gitu maksudnya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Artinya berarti baju pesta 2 membutuhkan 1 kain satin dan 2 kain prada. Oke, jelas ya. Terus, di sini persediaannya cuma punya 4 meter kain satin dan 6 meter kain prada. Kalau cuma persediaan segini doang, artinya kita nggak boleh melebihi batas persediaan, alias harus kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sehingga ya kain satin persediaannya 4 dan prada 6. Gitu ya. Jadi kita nanti nggak boleh melebihi, ini tandanya pasti kurang dari sama dengan. Gitu ya. Sekarang kita lihat keuntungan dulu. Oke, harga jual baju pesta 1 itu sebesar 500.000. Nah, baju pesta 1 harga jualnya 500. Untuk baju pesta 2 harga jualnya 400.000. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah menemukan semuanya, kita bikin namanya model matematika. Ya, anggaplah ini X ya. Gitu ya. Ini Y, X, Y, karena kita membutuhkan 2 meter setiap masing-masing baju pesta 1. Maksudnya gitu ya. Jadi 2X seperti itu maksudnya. X, Y. Oke, setelah itu apa? Kita buat modelnya. Karena yang memiliki ketersediaan tadi saya singgung bahwasannya kita punya segini, 4 meter dan 6 meter. Jadi kita nggak boleh melebihi batas persediaan sehingga tandanya pasti kurang dari sama dengan. Nah, jadi untuk satin model matematikanya seperti ini. Dan untuk prada model matematika ya seperti ini. Nah, kita lihat tandanya kurang dari sama dengan ya. Karena kita nggak boleh melebihi persediaan ini gitu.
Nah, untuk fungsi tujuannya atau fungsi objektif, kita bisa tuliskan fx, y sama dengan 500.000 ditambah 400.000 y. Nah, setelah kita sudah membuat model matematika dan lain sebagainya, ya, kita tuliskan dulu model matematikanya semuanya. Ciri khas dari program linear atau sistem pertidaksamaan, nih, ya jangan lupa. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Biasa ini disebut dengan pembuat tak negatif. Maksudnya apa, Bu? Gitu. Maksudnya apa, Kak? Gitu ya. Jadi, X-nya kan tadi baju pesta 1 dan Y-nya baju pesta 2. Ya, kalau secara logik nih. Nggak mungkin dong baju pesta 1 itu kekurangan bahan, sedangkan bahannya sudah disediakan gitu ya. Cuma, apa ya, kurang lengan doang misalkan atau apapun gitu kan. Dan pasti ada bajunya, makanya di sini kita tambahkan lebih dari sama dengan 0. Begitupun untuk baju pesta 2 sama. Jadi seperti ini, jangan lupa di dalam model matematika sistem pertidaksamaan, terutama program linear, jangan lupakan ini gitu ya. Oke, beginilah kira-kira tentang model matematikanya ya. Nah, di sini karena sudah sederhana bentuknya, jadi nggak usah disederhanakan lagi gitu ya. Nah, sekarang kita bikin grafiknya yuk. Nah, jadi ini kita bahas cara titik potong gitu ya. Cara mencari titik potong dalam pertidaksamaan. Yang pertama, kita pertidaksamaan pertama dulu nih, yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Hal pertama yang kita lakukan untuk mencari titik potong, kita bikin jadi persamaan, kita ubah dulu. Sehingga jadilah 2x plus y sama dengan 4. Oke, jelas ya? Nah, kita bikin tabel titik potong seperti ini ya. Sekarang kita andaikan atau misalkan. Misalkan kalau X-nya 0, ya, ketika kita masukkan X-nya 0, apa yang terjadi? Berarti 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 kan 0 ya, berarti 0 tambah Y tetap Y sama dengan 4. Oh, kalau X-nya 0, otomatis Y-nya jadi 4. Seperti itu ya. Nah, terus sekarang misalkan kalau Y-nya 0, ya, ini 0, saya lupa animasi. Kalau Y-nya 0, ya, apa yang terjadi? Berarti 2X plus, karena Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 4. Maka 2X tambah 0 tetap 2X. Maka kita mencari X, berarti 2-nya kita suruh pindah, gitu ya. Kita usir si 2, ya, dari perkalian jadi pembagian, jadi 4 per 2. Maka X-nya adalah 2. Itu maksudnya ya. Jadi begitu cara mencari titik potong. Nah, kalau udah ketemu titik potong, ya udah kita gambar. Nah, kita plotkan dulu ya. Yang pertama, ini kan titiknya 0,4 ya. Terus yang kedua itu 2,0. Jadi kita plotkan dulu. Yang pertama 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini, gitu ya. Oke, terus yang kedua 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Karena persamaan tadi ya, kita mencarinya. Jadi kalau persamaan itu biasanya grafiknya berupa garis ya. Jadi kita tarik garisnya dari titik potong yang sudah kita cari. Sehingga seperti ini. Oke, jadi ini adalah garis 2X plus Y sama dengan 4. Gitu cara gambar grafiknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari nilai atau titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua. Seperti biasa kita ubah dulu menjadi persamaan ya. X plus 2Y sama dengan 6. Seperti biasa bikin tabel, kita permisalan. Kalau X-nya 0, apa yang terjadi gitu ya? Oke. X-nya 0 berarti Y-nya 3. Dari mana 3? Oke, saya jabarkan. X-nya 0 ya, kejadiannya berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 0 tambah 2Y tetap 2Y ya, berarti 2Y sama dengan 6. Kita cuma butuh Y, 2-nya kita usir. Kalau perkalian diusir menjadi pembagian atau pindah ya, pindah ruas. 6 dibagi
2. Jadi Y sama dengan 3. Maka Y-nya 3. Benar ya? Itu maksudnya. Terus yang kedua, kalau Y-nya 0, saya salah animasi ya, mohon maaf. Kalau Y-nya 0, apa yang terjadi? Gitu ya. Y-nya 0 ya, X plus 2 kali 0 sama dengan 6. X, ya, kenapa X? X tambah 0, gitu ya. Sama dengan 6. X tambah 0 tetap X. Berarti X-nya 6. Gitu maksudnya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita udah ketemu titik potongnya, ya, jadi titik potongnya itu ada 0,3 ya dari sini dan 6,0. Nah, begini. Jadi, kita plotkan atau kita tempatkan titik-titik yang sudah kita dapat. Yang pertama 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini 0,3 dan 6,0. Berarti kira-kira di sini. Nah, karena grafiknya tadi kita cari pakai persamaan, berarti grafik persamaan yaitu cuma garis lurus. Kira-kira begini. Oke, jelas ya? Kita sudah ketemu semua grafik garis lurusnya. Sekarang kita mencari arsiran daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama, kita harus mengingat ini dulu. Jadi ada koefisien positif dan koefisien negatif. Kalau koefisiennya positif dan tanda ketidaksamaan yang kita punya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya sebelah kanan. Maksudnya, oke. Maksudnya kalau kita, misalkan nih, ini ada garis ya. Koefisiennya positif, tandanya lebih dari sama dengan. Artinya DHP-nya berarti searah kanan seperti ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau positif tandanya gitu ya, koefisiennya, lalu tanda ketaksamaannya kurang dari, maka ya DHP-nya di sebelah kiri. Itu maksudnya ya. Jadi kayak gini. Nanti mungkin kita jelas nanti di contoh soal ya. Nah, kalau sekarang, kalau koefisiennya negatif, tandanya lebih dari, maka DHP-nya ke kiri. Jadi lawannya kalau negatif ya koefisiennya. Kalau koefisiennya negatif, tandanya kurang dari, berarti arah kanan DHP-nya. Simple gitu ya, itu maksudnya. Nah, sebentar. Kita pertidaksamaan pertama dulu ya. Tadi udah bikin bentuk garisnya kira-kira seperti itu ya. 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Oke. Nah, koefisiennya di sini dia positif. Dan tandanya kurang dari. Apa yang terjadi kalau A-nya positif dan tandanya kurang dari? Nih, yang ini. Oh, berarti DHP-nya di sebelah kiri. Jadi daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan pertama di sebelah kiri. Tadi kan kita bikin garisnya begini ya. Nah, karena DHP-nya di sebelah kiri, berarti ke sini nih. Ya, ke kiri. Berarti ke kiri. Jadi ini metode uji titik sebenarnya. Cuma ini saya pakai yang tidak menggunakan uji titik. Kalau menggunakan uji titik kelamaan kan ya, pusing. Jadi begitu ya. Jadi dari yang tadinya seperti ini, ya DHP-nya karena ke kiri, berarti begini. Sebelah kiri garis. Nah, terus kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu tentang X plus 4Y kurang dari sama dengan 6. Nah, karena koefisiennya positif, yaitu 1, ya, si X-nya, dan tandanya kurang dari sama dengan pertidaksamaannya, maka DHP-nya di sebelah kiri, gitu. Nah, kira-kira tadi kita udah gambar garisnya, ya. Udah gambar garisnya nih. Karena DHP-nya di sebelah kiri garis, berarti di daerah sini, ke dalam atau di dekat 0 gitu ya. Jadi begini. Jelas ya? Nah, sekarang kita satukan. Ya, kita satukan. Mungkin saya bakalan presentasi GeoGebra ya. Ini dia GeoGebranya. Mungkin saya, ini tentang arsirannya aja ya. Saya mau mencoba. Oke. Sebentar. Jadi ini yang pertama, untuk garis pertama yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4, ya. Di sini. Kira-kira.
arsirannya. Terus saya tambahin tadi pertidaksamaannya, kita gabungkan dengan X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini ada 3 daerah ya, kalau kita lihat ada yang daerahnya agak terang dan yang paling gelap. Nah, inilah yang paling gelap, yang jadi daerah penyelesaiannya. Kenapa? Karena ini dilewati oleh 2 arsiran garis yang berbeda daerah sini. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih batasannya. Nah, makanya tadi ada bentuk X lebih dari sama dengan 0. Gitu, pembatasnya sebetulnya untuk grafik. Jadi kita batasi dulu untuk X lebih dari sama dengan 0, kira-kira di sumbu Y seperti ini. Kita batasin gitu ya. Terus dibatasin lagi sama Y lebih dari 0 gitu ya. Nah, karena arsiran X lebih dari 0 ke sana nih, dan Y lebih dari 0 ke atas, maka kira-kira yang terkena arsiran yang paling banyak itu daerah sini. 1 garis, 2 garis gitu ya, kena 3, 4 gitu ya. Jadi kira-kira gambar poligonnya gitu ya, seperti ini. Sebentar. Oke. Kira-kira gambar poligonnya seperti ini. Nah, gitu ya. Inilah daerah penyelesaiannya. Gambar kita gabungin tadi. Pertama jadi seperti ini. Karena dilewati 2 garis, ini daerah penyelesaiannya seperti sebenarnya di sini. Ya, karena dilewati oleh 2 arsiran garis yang berbeda. Terus kita batasin dulu sama X sama Y. Jadi daerah penyelesaiannya itu di sekitaran sini. Ini DHP-nya nih. Karena sudah dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y gitu. Maka DHP-nya di dalam sini, sehingga seperti ini gitu ya. Itu maksud dari pertidaksamaan. Nah, kita udah ketemu nih semuanya. Jadi next kita langsung ke cara cari titik pojok. Nah, kita pakai metode uji titik pojok ya di program linear kali ini. Uji titik pojok itu gimana gitu ya. Jadi tadi kan titiknya ada 0,3, 2,0 sama 0,0 ya di grafik sebelumnya. Kalau kita lihat nih, ada 0,3. Nah, ini ada 0,0 sama 2,0. Nah, kita mau cari titik G yang kita belum ketahui. Jadi dengan cara mencari nilai titik pojok, itu maksudnya. Nah, saya dapat 2/3,8/3 dari mana? Nah, seperti ini. Jadi untuk mencari titik pojok, kita harus menggunakan persamaan linear 2 variabel, alias kita ubah tanda pertidaksamaannya gitu ya, menjadi persamaan. Nah, yang pertama sudah pasti ya, saya nggak perlu bahas persamaan linear 2 variabel. Kalau kita mau cari sesuatu variabel, kita menggunakan 2 metode, bisa eliminasi atau substitusi. Jadi yang pertama saya lakukan eliminasi Y. Kalian boleh kok eliminasi X, terserah. Nah, ini kita samakan gitu ya, karena Y-nya ini masih 1 dan di bawah 2, kita kalikan dengan 2. Itu maksudnya bla bla bla. Saya nggak butuh harus ngejelasin ya, ini materi kelas 9. Jadi 4X plus 2Y sama dengan 8, X plus 2Y sama dengan 6. Ini dikalikan semua dengan 2. 2 kali 2, 4. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 4, 8. Kalau ini dikali 1, ya sudah dikali 1. Karena eliminasi Y, berarti Y-nya habis. Sisa 4X kurangi X, 3X. 8 kurang 6, 2. X-nya berarti 2/3. Sekarang kita substitusi nilai X ini ya ke dalam persamaan kedua. Misalkan, oke, berarti persamaan kedua yang ini ya. X plus 2Y sama dengan 6. X-nya kita masukkan 2/3. Jadi 2/3 plus 2Y sama dengan 6. Nah, karena kita cuma mau nyari Y, pindahin aja. Gitu ya, si 2/3-nya. Positif, pindah ruas, jadi negatif. Nah, ini persamaan pecahan ya. Jadi di sini 3, ini anggaplah per 1 gitu ya, SD. 3 kali 1, 3. Berarti ya, kita samakan penyebutnya 3. 3 bagi 1, 3 kali 6, 18. Kurangi 2. Oke, 18 kurang 2, berapa? 3. Berapa? 16. Oke, 16. 16/3, karena 2Y pindah ruas menjadi pembagian gitu ya, atau kita kalikan dengan
setengah gitu ya. Gitu. Nah, hasilnya kira-kira 8/3 seperti itu ya. Jadi titik pojok yang udah tadinya belum tahu, setelah kita PDKT, kita ketemu ini. Nah, kita masuk ke nilai optimum. Oke, apa sih yang dimaksud nilai optimum? Tadi udah singkat ya, nilai optimum itu kita akan beracuan dengan titik maksimum atau titik minimum. Nah, kita udah dapat nih titik pojok yang udah kita cari. Ya, ada 0,0 tadi di grafik, 0,3, 2,0 dan yang kita cari tadi. Nilai optimum biasanya selalu berhubungan sama fungsi objektif. Nah, berarti kita akan bermain fungsi objektifnya di sini ya dengan titik pojok yang kita punya. Nilai optimum didapat dengan substitusi titik pojok yang sudah kita cari ke fungsi objektifnya. Nah, langsung aja ya. Fungsi objektifnya ini kita masukkan. Kalau misalkan titiknya 0,0, apa yang terjadi? Oh, ternyata ini Z maksudnya sama aja ya. Ini sama dengan Z. Sama aja sebenarnya. Sudah pernah dibahas di Proglin perkenalan. Ya, kalau misalkan X dan Y-nya 0, berarti nilainya 0. Rp 0 rupiah gitu maksudnya. Nah, kita masukkan yang kedua untuk titik 0,3 seperti biasa langsung substitusi 0 sama 3. 500.000 kali 0 ya 0. 400.000 kali 3 1.200. Oke. Untuk titik 0,3 1.200 atau 1.200, 1.200.000. Sekarang untuk titik 2,0. Ya, kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan 0. 500.000 kali 2, 1.000 atau sejuta gitu ya. 400.000 kali 0, 0. Jadi Z-nya sejuta, 1 juta rupiah. Nah, sekarang untuk titik yang kita cari, 2/3, 8/3 gitu ya. Jadi 500.000 kali 2/3 kira-kira sebesar 333.000 sekian. Lalu 400.000 kali 8/3 ya, menggunakan kalkulator berarti 400 bagi 3 kali 8. Sebesar 1.666.000 sekian. Ketika kita jumlahkan hasilnya 1.400. Ingat, di pertanyaan ini tadi kita mencari apa ya namanya? Keuntungan atau harga penjualan mencapai maksimum. Nah, kira-kira yang mana nih yang kelihatannya paling gede? Yang 1.400. Jadi, keuntungan dari hasil penjualan kedua jenis baju pesta tersebut didapat sebesar 1.400.000 rupiah. Jadi seperti itu ya. Ini karena maksimum. Ini yang dimaksud dengan nilai optimum. Nilai optimum terjadi apabila kita memasukkan semua titik dan mencapai nilai maksimum atau minimum. Karena soalnya maksimum yang ditanya, jadi ya udah kita cari yang paling gede gitu. Oke, itu aja mungkin ya untuk contoh penerapan soal yang pertama. Next, kita lanjut ke penerapan soal program linear yang kedua. Perhatikan baik-baik, ini soalnya berbeda. Salam matematik cuy, semangkuy. Tetap belajar dengan santuy. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar atau DM Instagram saya.